tapi seberapa penting sih? Nah, kita bakal bahas nih sama Dokter Penny ya. Gimana nih dok mengenai makan malam dulu? Nah, jadi sebenarnya kalau seseorang sedang menjalankan diet, tentu tetap boleh mengkonsumsi makan malam, dok. Tetap boleh, dok, ya? Tetap boleh dong, gitu. Asalkan ya diperhatikan nih jumlah kalorinya yang dikonsumsi di makan malam tidak boleh terlalu berlebihan. Gitu. Nah, jumlahnya maksimal berapa, dok, kalori ini? Nah, sebenarnya kalau untuk makan malam sendiri idealnya ya, dok, jadi bisa memenuhi kurang lebih 20 hingga 30% dari kebutuhan energi total harian. Jadi kalau untuk kebutuhan energi total itu tiap orang berbeda-beda, disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan juga olahraga yang dilakukan. Gitu. Kalau umumnya berapa kalori, dok, biasanya? Umumnya, contohnya nih ya, mungkin yang normal mungkin sekitar 2000 kalori per hari, mungkin sekitar 20 hingga 30%, jadi sekitar 400 hingga 600 kalori per harinya untuk makan malam. Gitu. Lumayan juga ya. Tapi sebenarnya gak apa-apa ya berarti ya. Nah ini sesuai nih dengan fakta mitos yang beredar. Ini paling common ya dok ya. Katanya fakta atau mitos kalau makan malam bikin gemuk. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Dia bikin gemuk kalau dikonsumsinya berlebihan, terlalu banyak. Tapi kalau sesuai porsinya, tadi yang 20 hingga 30% harusnya nggak akan membuat gemuk gitu. Ya mungkin saya share dikit apa sih makanan yang mengandung tadi 400 hingga 600 kalori ya, anggap aja 500. Benar. Jadi kalau makan malam tentu kan selain jumlahnya diperhatikan, jenis makanan yang dikonsumsi juga harus beragam, harus sehat. Terus jenis ya. Betul. Jenisnya gimana nih Nah, dok? jenisnya mungkin kalau dari karbohidrat untuk makan malam seperti ini bisa memilih nasi, mungkin nasi merah. Nasi merah. Nah, untuk makan malam mungkin takarannya kalau 500 kalori mungkin sekitar 100 gram atau sekitar 8 sendok makan. 8 sendok makan nasi Betul. merah. Berarti Nasi nggak merah. segini ya dok ya? Ya ini rasanya banyak ya. Ya, 8 sendok makannya melentung ya. Ini kayak cuci saya nih. Dok, ini kalau malam hari kan kita tidur, dok ya. Nah, makanya ketika tidur ini banyak yang bilang kita nggak butuh makan. Tapi dok, katanya di malam hari ini sebetulnya kita tetap butuh energi. Sehingga kita butuh tenaga yang didapat dari makan malam. Ini fakta atau mitos? Betul, fakta dok. Jadi dengan kita mengkonsumsi makan malam tentu dapat menyediakan energi yang cukup ketika kita tidur. Karena ketika tidur tubuh tidak diisi oleh makanan atau nutrisi, mungkin kurang lebih sekitar 8 hingga 10 jam ya dok, hingga menunggu sarapan pagi gitu. Dan biasanya cenderung kalau orang yang melewati makan malam, yang ada nih tengah malam kebangun, kerucukan, kelaparan, akhirnya malah jadi makan tengah malam. Nah itu malah berdampak tidak baik untuk kesehatan. Apalagi dok, ketika terbangun tengah malam ada suara teng 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 teng, nasi goreng, nah itu langsung tuh bang, tek 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 tek. Ya itu penggoda malam hari. Nah itu berarti ya udah kalau misalnya kita bangun tengah malam, habis itu kita makan, itulah yang ternyata membuat kita semakin melar gitu ya dok ya. Betul. Oke, iya. Dok. Nah. Ini ada fakta atau mitos nih dok, karena ini sesuai sama fakta yang tadi kita bilang. Katanya makan tengah malam nih dok, selain membuat kita melar ya, itu ternyata bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Nah ini tuh fakta dok. Jadi tapi bukan berarti dengan makan tengah malam langsung nih kita diabetes gitu enggak ya. Jadi memang ada penelitian yang memperlihatkan ternyata makan tengah malam, jadi pada penelitian tersebut di atas jam 11 malam, jadi jam 11 malam ke atas, ternyata dapat meningkatkan resiko kadar gula darah tuh meningkat lebih besar dibandingkan dengan orang yang jam makan malamnya sesuai. Itu sekitar pukul 6. Dan penelitian lain dilakukan pada subjek yang diabetes, ternyata hasilnya kadar gula darahnya menjadi tidak terkontrol ketika makan tengah malam dan memperburuk si HbA1c dok. Ya, di mana akan memperburuk kondisi dari diabetes. Nah, selain itu, makan tengah malam tentu kan kalori dari makanan yang terbakar akan menjadi lebih sedikit ya dok, karena kita tidak aktivitas, kemudian menambah asupan kalori, ya, sehingga meningkatkan resiko peningkatan berat badan, kegemukan, obesitas. Nah, obesitas sendiri dia faktor resiko dari diabetes sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget oleh-olehnya kalau misalnya kita makan tengah malam atau makan tidak sesuai dengan jamnya. Ya tadi udah disebut nih jenis, jumlah, jamnya itu juga penting ya dok ya. Nah, ini masyarakat penasaran dok ya. Untuk meramu nih menu makan malam yang sehat itu seperti apa dok? Ini udah banyak sekali nih ya. Ada pilihan makanan-makanan enak. Ayam panggang, ada roti ya. Roti kan sarapan biasanya ya. Betul. Ya, rotinya itu roti gandum gimana nih dok? Jadi tadi kan ada beberapa yang harus diperhatikan. Tadi jumlah 20 hingga 30%. Mungkin tadi kalau kebutuhannya 2000 sekitar 400 hingga 600 kalori. Kemudian jenis sudah pasti harus beragam. Ini depan kita ada banyak jenis makanan. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama mungkin untuk
makan malam bisa memilih jenis karbohidrat. Untuk yang sehat tadi kita bahas nasi, jadi seperti nasi merah seperti ini ya, tadi sekitar 100 gram. Atau dapat kita memilih kentang. Gini, kentang direbus boleh atau di bake boleh. Gimana takarannya mungkin kalau untuk makan malam sekitar 200 gram boleh, Dok. Jadi kurang lebih 1 kentang yang ukuran kecil mungkin bisa 2 kentang. Bisa 2 kentang. Kalau berarti hindari goreng-gorengan ya, Dok. Ya kan French fries itu musuh-musuh ya. Terus kentang memang bagus dikonsumsi dengan kulitnya karena memang seratnya lebih tinggi di kulit kentang. Lalu mungkin bisa beberapa, mungkin ada yang bisa memilih seperti roti gandum. Untuk malam mungkin bisa sekitar 2 lembar. Itu tadi karbohidrat. Lalu jangan lupa tambahkan protein. Nah, protein baik protein hewani. Nah, mungkin kalau untuk malam juga perhatikan cara pengolahan, Dok. Jadi nggak boleh yang terlalu tinggi lemak. Jadi lemaknya sedikit. Mungkin kita bisa memilih seperti ini ayam bakar, ya. Atau ikannya mungkin seperti dimasak tumis seperti ini. Oh, ditumis, Dok ya. Kalau digoreng mungkin dihindari, Dok. Digoreng mungkin dihindari dulu ya. Karena lemak ini kan lebih sulit dicerna ya, Dok. Untuk malam mungkin sangat tidak direkomendasikan. Lalu protein nabati seperti tahu. Ini pepes tahu, kemudian ada tempe. Tempe bacem seperti ini juga boleh untuk bacem juga boleh. Atau telur juga boleh. Ya. Nah, ini telur ada pilihannya, ada yang direbus atau yang ditumis. Nah, ini digoreng habis itu kemudian ditumis. Double nih, Dok ya. Ini jangan berarti ya, Dok ya. Betul. X ini X ya, berarti yang ini. Nah, yang mungkin kalau untuk malam mungkin bisa 1 telur putih plus kuning, mungkin tambahkan seperti 2 putih telur. Jadi kuningnya cukup 1. Putih telurnya. Sama jangan lupa, Dok, sayur sama buah. Betul. Tambahkan boleh. Iya, betul. Dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa kalau makan malam terlalu banyak bisa memicu rasa sangat lapar di pagi hari. Fakta atau mitos? Tapi nanti, Dok, jawabnya. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat.